jawab ya. Nggih, nggih. Ya. Siap kula. Sing ringan-ringan mawon lho tapi. Ya, kira-kira jawab. Nggih. Iki ngopi riyen, Pak. Ya, ngopiin. Mulai kan? Enak juga. Sampun mulai tapi nggih santai mawon wong niki acara santai. Ya. Dados ngeten, Pak. Mhm. Saya itu belum begitu paham masalah waris. Iya. Nah, kalau waris itu ilmunya namanya apa dan bukunya seperti apa, terus cara belajarnya bagaimana, Pak? Jadi namanya ilmu waris itu ilmu khusus membahas kaitannya dengan harta-harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia. Gitu. Nah, bahkan ketika muncul ada orang meninggal dunia, salah satu rukun dalam pembagian waris sudah masuk. Karena rukun pembagian waris itu ada 3. Pertama ada orang meninggal dunia, utama ini. Yang kedua ada ahli waris atau keluarganya. Dan yang ketiga ada harta waris. Kalaupun ada orang bicara ini warisan orang tertentu, cuma orangnya masih hidup, itu tidak bisa. Nah gitu. Jadi waris itu orang yang harus meninggal dunia. Iya gitu. Karena banyak orang tua masih hidup, orang tuanya sudah dibagi-bagi. Itu namanya bukan warisan gitu loh. Tapi bisa juga disebut sebagai hibah, pemberian orang tua ke anak. Itu boleh, tapi tidak semuanya gitu loh. Dan orang tuh kadang-kadang salah kaprah juga. Salah sudah umum gitu maksudnya. Supaya jangan ribut nanti orang tua berinisiasi baik, semuanya diberikan semua kepada anak-anak. Sampai berwasiat nanti kalau ayahnya meninggalnya sudah ada hidup ya gitu. Tapi sudah habis. Diberikan kepada anak. Itu tidak boleh. Karena sebabnya apa? Kewajiban orang tua memberi nafkah kepada anak itu sampai bisa dewasa. Contoh, kalau minimal sampai S1 lah gitu. Nah itu kewajiban orang tua sampai ke orang tua apa anak sampai sudah nikah lah gitu. Tidak lepas tanggung jawab orang tua. Jangan sampai orang tua memberikan semuanya kepada anak. Nanti anak tidak bisa mandiri kan gitu lah. Dan sementara ada hak-hak lain saat waktu telah meninggal dunia. Nah, makanya Misalnya maaf, kalau misalnya ya orang itu sebelum meninggal sudah menulis suatu surat. Nanti ini harta yang di sana untuk ini, sana untuk ini, berupa tulisan. Nah, nanti dikasihkan ketika dia sudah meninggal. Itu bisa disebut wasiat ya tadi. ya, Nah, itu apakah masuk dalam warisan? oh bukan. Jadi ada 3 istilah. Pertama hibah, kedua wasiat, dan ketiga waris. Nah, itu pengertiannya beda, hukumnya juga beda. Kalau hibah itu pemberian seseorang kepada orang lain, siapapun lah, terus anak sumpama itu loh. Lagi-lagi tidak boleh melebihi sepertiga, gitu loh. Yang kedua wasiat, apalagi wasiat, orang tua ke anak tidak boleh berwasiat. Kata Nabi itu la wasiat ahli warisin, tidak berlaku wasiat kepada ahli waris, gitu loh. Kayak contoh itu sudah bikin catatan sampai ke notaris lah ibaratnya. Tapi berlakunya setelah meninggal dunia. Nah, ketika orang tua memberikan kepada anak dengan cara demikian tidak boleh juga. Bahkan kata Nabi bukan dari waris. Bahkan kata Nabi la wasiat ahli warisin. Dan ada Nabi yang mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, kata makhluk. Tidak usah taat kepada makhluk karena makhluknya itu bermaksiat kepada Allah. Siapa makhluk itu? Salah satu adalah orang tua. Orang tua makhluk bukan? Betul. Gitu lah. Saya juga makhluk. Tapi karena orang tuanya bermaksiat kepada Allah, atau bermaksiatnya lebih mendahulukan wasiat daripada waris. Oh, itu dia. Ya. Jadi lebih mendahului ya. Mendahulukan wasiat daripada waris. Padahal waris adalah syariat, ketentuan Allah yang harus dilaksanakan. Dan hukumnya waris itu adalah fardu ain. Ya. Kalau wasiat kepada ahli waris tidak boleh. La wasiata li warisin, kata Nabi. Kita acuannya pada Al-Quran dan Al-Hadis lah, bukan ngarang-ngarang kita lah gitu loh. Saya apalagi tidak bisa apa-apa lah. Tapi kita ada dasar standarnya kan gitu loh. Dasar standarnya adalah Al-Quran dan Hadis gitu loh. Nah, ketika orang tua menyatakan tadi itu
sudah dicatat sampai ke notaris itu tidak berlaku. Bahasa hukumnya batal. Iya. Nah, terus dalam Islam ini ilmu yang membahas tentang warisan itu namanya apa? Ilmu faraid. Faraid. Iya. Nama lain ilmu waris namanya ilmu faraid. Faraid ini dari dasar farido, ketentuan yang sudah pasti. Contoh sholat fardu, sholat yang ditentukan. Ya. Kalau farido dia sama, ketentuan sudah dipastikan oleh Allah, karena sebagaimana Allah dalam surat An-Nisa ayat 11-13 itu 11-12 itu tentang ketentuan yang sudah pasti. Ada angka pecahan, ada yang setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, 2/3. Bahkan plus satunya adalah prinsip utama. Prinsip utama adalah 2/1. Jadi semua sudah dikupas semua. Sudah dikupas dan rinci. Dan kenapa? Alasannya tidak ada gitu ya dalam surat An-Nisa 11-12. Jadi ternyata syariat Allah yang diberikan kepada kita umatnya itu yang paling rinci adalah masalah waris. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tentang warisan ini beliau ini ahlinya, Waduh, bukan. pakarnya. Kalau seperti saya, pagi belajar, siang ingat, sore lupa. Nah, kalau nggak ada pakarnya, masya Allah, luar biasa. Terus ini tak, seandainya ini pahit-pahitnya ya, Ya. sebagai orang tua ya, Ya. kita itu nggak punya, Mm-mm. nggak ada yang mau diwariskan Mm-mm. ke anak. Ya. Misalnya ini Ya. rumah aja ngontrak rumah apa ya, Ya. itu bagaimana tak solusinya? Oke. Jadi gini, kan tadi bahwa bisa dikatakan pembagian waris ada 3 rukun kan. Pertama ada orang meninggal dunia, yang kedua ada ahli waris, yang ketiga ada harta waris. Kalau ketiga-tiganya tidak ada, maka tidak terpenuhi, maka tidak ada pembagian waris. Apa yang dibagi? Oh iya, iya. Ya, benar-benar. Malahan kebalikannya, tidak ada waris, malah hutang gitu yang dipersoalkan gitu. Nah, itu Kan gitu. orang itu warisan nih malah ninggalin utang. Gimana? Persoalan juga nih. Ketika ada harta waris direbutkan, ketika orang tua punya hutang, malah pada mundur semua. Nah, itu. Ini persoalan kan. Kalaupun dia anaknya 3 semua, orang tua pailit, artinya hutang, maka tanggung jawablah pada anak-anak. Jangan ambil enaknya saja, di saat pahit pun harus tanggung jawab. Bahkan Rasul ketika ada sahabat meninggal dunia, kemudian sahabat itu punya hutang, Nabi tidak mau menyelapkan selama hutangnya diselesaikan. Iya, karena hak adami masih ada bagi sahabat tersebut. Berarti suatu keharusan kan, jangan menghindar gitu loh. Tapi anehnya di masyarakat itu, di saat hartanya banyak, jadi rebutan. Tidak secara syar'i, bahkan mohon maaf, namanya anak kan ada bahasa yang laku, dan seterusnya ngambil tanpa pengetahuan orang lain. Ini menjadi masalah kan gitu loh. Makanya masalah waris itu ada atau tidak ada masalah, ketika telah memenuhi rukun tadi, ada 3 tadi, segera ke titik. Jangan nunggu nanti. Karena kalau nunggu nanti menjadi problem nanti. Bisa problemnya digugat atau yang lain. Gitu. Nah, ini soalnya ada 3 anak kan. Ya. Laki-laki semua lah. Kalau Ya. laki-laki itu gampang. Ya, betul. Laki-laki semua. Nah, ini orang tua ini memang sudah punya untuk laki-laki yang anak pertama ke satu, kedua, ketiga sudah ada jatahnya nantinya, tapi belum dalam artian belum dibagi waris ini jatahnya. Nah, kebetulan anak yang laki-laki ini jatahnya dia ini sudah dijual duluan. Nah, nanti dalam pembagian warisnya itu apakah harta yang ada atau termasuk yang sudah dijual itu? Jadi kita bedakan mana pemberian orang tua, mana pembagian waris. Nah, ketika orang tua masih hidup, bagaimanapun juga orang tua sayang pada anak kan. Peribahasa mengatakan kasih sayang orang tua sepanjang masa, gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang orang tua kebablasan kan sayangnya gitu. Gitu. Sehingga namanya anak juga sangat butuh. Anak 3 beda-beda karakternya. Ketika anak ini ajemuk katanya gitu, maka hartanya dari orang tua dihabiskan sampai habis. Sementara ada anak yang santai-santai saja gitu loh.
Itu kalau masalah itu kategori bukan warisan. Itu orang tua memberikan pada anak atau anak minta dari orang tua. Karena tanda kutip orang tua mati itu. Ya, tidak termasuk dalam hitungan ya. tidak termasuk hitungan. Nah, ketika meninggal dunia orang tuanya baru hukumnya beda, bukan masalah pemberian, bukan apa kok, tapi hukumnya masalah waris. Jadi ya timingnya lah gitu loh. Di saat timingnya telah meninggal dunia, maka berlaku namanya waris. Tapi timingnya orang tua masih hidup, itu kewajiban orang tua memberi nafkah kepada anaknya. Makanya orang tua kasih sayang kepada anak luar biasa kan. Ada peribahasa mengatakan pegawai orang tua kan siapa sih? Anggo anak. Anggo anak kan. Tapi kita tahu juga gitu loh, ada ukuran-ukuran, ada batasan-batasan gitu. Jangan semuanya dihabiskan. Makanya jangan sampai orang tua selamat semuanya jangan. Karena ingat ketika sudah jatuh pada anak, pada orang tua belum tentu sama. Ada peribahasa kasih sayang anak kepada orang tua hanya sepenggalakan. Nah, gitu. Ya, tak, seperti itu. Mungkin barangkali ada yang mau disampaikan tak buat pemirsa nanti, pesan-pesan enggak Para pemirsa yang berbudiman. Jadi salah satu ilmu yang disepelekan, ilmu yang diabaikan, menjadi bias juga adalah masalah waris. Bahkan kata Nabi 14 abad yang lalu, ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah adalah ilmu waris. Kenapa ilmu diangkat oleh Allah? Salah satunya orang yang ahli di bidangnya, mohon maaf, ya para ustaz, banyak yang lapar. Kemudian persoalan problem di masyarakat, terutama di keluarga, itu masalah waris banyak. Makanya ketika ada problem atau ketika ada persoalan waris, harus as'alu ala dzikr. Bertanyalah kepada orang yang ngerti gitu. In kuntum la ta'lamun, karena kamu dalam keadaan tidak ngerti. Maka bertanyalah, jangan takut bertanyalah. Kan peribahasa mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Kan gitu. Itu dia, Pak. Iya kan? Pentingnya ilmu gitu. Bapak-bapak Ibu ini pakarnya Pak. Nanti nomor HP-nya kalau mau dikonsultasi ada di akhir video. Tonton sampai habis. Biasakan itu. Ya, Tangkat? ya, Masuk,